Pengertian umum anjak piutang adalah suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang suatu perusahaan. Istilah ini mungkin sedikit asing di kalangan orang, khususnya di kalangan masyarakat. Pada pelaksanaannya, anjak piutang atau yang disebut dengan invoice factoring. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa investor bertindak sebagai borrower, yaitu membeli anjak piutang, sehingga seluruh proses penagihan utang menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari pihak investor. Di sini siapa saja sih yang terlibat di dalam anjak piutang? Dalam proses pelaksanaannya akan ada 3 pihak yang terlibat langsung di dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama ada perusahaan jasa anjak piutang, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab penuh pada anjak piutang dari pihak klien atau bisa juga disebut dengan investor. Yang kedua ada klien, adalah pihak yang mendapatkan jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang milik perusahaannya. Lalu yang ketiga ada pemilik piutang, yakni pihak yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien itu sendiri. Selanjutnya ada perbedaan anjak piutang dan pembiayaan piutang. Anjak piutang atau disebut dengan invoice factoring merupakan tindakan pembiayaan dengan melakukan pembelian piutang perusahaan. Dalam prosesnya, penyedia pinjaman atau investor akan membeli sejumlah piutang. Semua proses penagihan terhadap pemilik utang akan berpindah tangan dan menjadi kewajiban dari investor. Nah, jika pembiayaan piutang merupakan tindakan meminjamkan uang terhadap sejumlah piutang yang sedang berjalan di sebuah perusahaan. Tindakan ini tentu akan segera mendatangkan sejumlah dana segar bagi perusahaan, sehingga bisa dengan segera digunakan untuk mengatasi lambatnya arus kas dan kurangnya ketersediaan kas di perusahaan. Walaupun kedua hal tersebut sama-sama mampu membantu memperlancar arus kas pada sebuah perusahaan, tapi keduanya memiliki beberapa sisi perbedaan. Yang pertama ada perbedaan dari sisi biaya. Jika dibandingkan dengan anjak piutang, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang jauh lebih besar karena di dalamnya terdapat fee atau bunga. Nah, yang kedua ada perbedaan dari sisi proses. Penagihan pada anjak piutang akan lebih mudah karena pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pemilik piutang. Karena dalam hal ini pihak investorlah yang nantinya akan melakukan penagihan. Ada manfaat anjak piutang. Perusahaan yang melakukan proses anjak piutang ini mampu memberikan manfaat untuk semua pihak, yaitu yang pertama untuk investor atau pihak faktor. Pihak investor atau perusahaan anjak piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya lainnya dari pihak klien. Yang kedua, untuk klien. Klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan, seperti mampu meningkatkan penjualan dan juga memperlancar arus kas. Sedangkan dari segi non-pembiayaan, maka klien akan mendapatkan manfaat seperti mendapatkan kemudahan dalam hal penagihan utang, lebih mudah dalam merencanakan, efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas piutang. Yang ketiga, untuk nasabah atau debitur. Pihak debitur memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu, hadirnya jasa di dalam administrasi akan mampu memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat.
Yang selanjutnya ada anjak piutang untuk tagihan. Kegiatan anjak piutang untuk tagihan ini didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah yang dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambil alihan tagihan dari penjual atau supplier. Pengalihan tagihan tersebut atas persetujuan atau sepengetahuan pembeli. Proses anjak piutang untuk tagihan dapat dilihat pada skema berikut ini. Yang pertama, supplier klien menjual barang atau jasa kepada pembeli atau customer, penyerahan barang dengan DO yang ditandatangani oleh pembeli. Yang kedua, klien kemudian menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. Yang ketiga, klien menyerahkan data tagihan termasuk faktur-faktur kepada perusahaan anjak piutang untuk pemrosesan. Yang keempat, kontrak persetujuan dan pengambil alihan tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang. Yang kelima, pembayaran kepada klien atas penjualan tagihan. Yang keenam, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli atau customer. Yang ketujuh, lalu pembeli melakukan pelunasan. Itu dia skema dari proses anjak piutang untuk tagihan. Selanjutnya ada anjak piutang untuk promes. Transaksi anjak piutang dengan menggunakan promes berbeda dengan proses anjak piutang tagihan. Proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, misalnya bank dalam mekanisme pembayarannya. Transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai bukti surat kepada penjual, yang selanjutnya dapat didiskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Proses anjak piutang untuk promes dapat dilihat pada skema berikut ini, yang keterangannya yang pertama, penjualan barang atau jasa kepada pembeli secara kredit. Selanjutnya yang kedua, sebagai bukti utang atas transaksi jual beli, pembeli mengeluarkan promes kemudian diserahkan kepada supplier. Yang ketiga, supplier kemudian mengendorse promes tersebut kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang secara diskonto. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar promes atas dasar diskonto. Yang kelima, setelah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang menyerahkan promes tersebut kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada pembeli. Yang keenam, pembayarannya diteruskan kepada perusahaan anjak piutang setelah dilakukan penagihan. Itu dia skema dari proses anjak piutang untuk promes. Yang berikutnya ada contoh perusahaan anjak piutang yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha. Perusahaan ini mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Perusahaan ini pada dasarnya sudah berdiri dari tahun 2001 yang pada waktu itu memiliki nama PT Artamas Finance. Lalu perusahaan ini diambil alih secara resmi oleh PT Aseta Selindo dan juga PT Khazanah Indexindo yang bergerak pada perusahaan pemegang saham pada Bank Indeks. Lalu berubah nama menjadi Aditama Finance. Yang kedua ada PT IFS Capital Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT IFS Capital Indonesia mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. Yang ketiga ada SG Finance. SG Finance adalah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Societe Generale Consumer Finance Indonesia. Jadi PT itu merupakan suatu lembaga keuangan dari Prancis oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala International dan Winarman Halim pada tahun 2008 lalu. Lalu, nama perusahaan itu mulai ganti nama menjadi SG Finance dan terus menggunakan nama Top Finance. SG Finance merupakan perusahaan penyempurna dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal lain. SG Finance ini akan bersedia melayani pembiayaan pada alat berat dan sektor pertambangan, infrastruktur, atau perkebunan.
Dan yang keempat ada PT Tifa Finance. PT ini merupakan sebuah perusahaan yang fokus pada bidang anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan yang sudah ada dari tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance di tahun 1996. Saat ini perusahaan ini sudah memiliki 2 cabang, yakni di antaranya ada di Jakarta dan di Surabaya. Lalu ada juga kantor perwakilan lain dari berbagai daerah.